Kali ini kita akan ngajak Kak Sabrina sedikit ke tahun 30.000 tahun yang lalu, ke zaman keperadaban Gunung Padang. Di pas Kak Sabrina di sana lihat suatu bangunan yang gede banget. Iya, itu bangunan yang kita ada di Oh, puncak iya. itu karena kan setelah itu kita turun ke bawah tuh. Oke. Turun ke bawah. Pas lihat ke belakang, itu bangunan besar banget, gede banget kayak piramid. Tapi kan kalau piramid kan runcing gini. Itu tuh enggak, jadi kayak bentuknya kayak gunung besar gitu. Tapi kalau gunung kan dilihatnya kayak cuman gini doang. Kalau itu kayak persegi gitu, 6 kayak persegi 6 atau 8 gitu, punya banyak sisi dan atasnya tuh rata, enggak runcing. Masih tentang Gunung Padang, jika video yang saya upload kemarin itu adalah hasil penglihatan anak indigo ketika main ke Gunung Padang sana, pada video kali ini adalah hasil perjalanan waktu ke Gunung Padang sekitar 30.000 tahun yang lalu. Saat ini kita masuk di tahun ke 2026. Berarti perjalanan ini mundur 28 tahun sebelum terciptanya kalender seperti sekarang ya. Karena udah pasti sebelum Masehi. Dan di sini ada video dari channel Tim Travel Official, yaitu ada Mas Alif dan Mbak Sabrina. Nah, saya mau nanya nih, Kak Sabrina, pertama kali ketika kesana lagi, setelah sekian lama di episode yang sebelumnya, tadi ketika sampai di sana tuh apa yang Kak Sabrina rasain? Itu pertama. Waktu awal kita mulai kan saya posisinya dekat sama Alif, minta dituntun juga karena ya berarti itu baru kedua kali saya melakukan perjalanan itu gitu loh. Setelah sekian lama nggak kesana lagi ya? Iya, dan agak deg-degan awalnya. Alif minta saya merem, fokus, terus kita baca doa. Nah, dari mulai saya baca Bismillah, itu dari bawah tuh kayak ada angin gitu, angin yang hembus pelan sampai di tengah-tengah doa. Sambil doa tuh saya ngerasa Alif megang tangan saya, tapi posisinya kan kita saat itu nggak bersentuhan ya gitu. Tapi saya ngerasa dipegang dan ditarik ke atas, dan saya ngerasanya ada di pusaran angin. Jadi kayak ditarik sama angin yang kenceng banget gitu, yang bikin agak aduh gitu, kayak aduh ini mau dikemanain, kayak takut tiba-tiba jatuh gitu. Tapi pas nggak lama setelah pertengahan doa itu kan sampai selesai, pas hampir selesai doanya, terus saya ucap istighfar dalam hati gitu, saya merasa menyentuh sesuatu tanah. Ini dari tadi tak perhatiin kok nggak gerak. Astagfirullahaladzim. Saking merhatiin yang diomongin, saya nggak tahu kalau ini boneka, ternyata boneka batu tapi dingin gitu. Pas buka mata itu terang banget. Oke. Lanjut. Nah, tadi kan di awal Kak Sabrina sempat bilang ketika ngeliat orang-orang udah mulai fokus dan ngeliat banyak orang itu tinggi-tinggi banget, besar. Kalau boleh digambarin ke Sobat Time Travel, itu tingginya kira-kira segimana dan perawakannya tuh kayak gimana? Kalau dari segi tinggi, karena matematika aku nggak pinter ya guys, mungkin Kira-kira sama 1,5 atau 2 meter lah. Kita kayak orang cebol kalau kita jadi diri kita sama Kalau dia. kita sendirinya ya? Kalau kita sendirinya gitu. Tingginya seperti itu, dan nggak tahu, kayak gue merasa kayak di film Disneyland tuh masih lo bagus-bagus gitu, kulitnya bagus-bagus meskipun tidak satu warna gitu. Ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi bersih gitu Tapi ya? bersih gitu. Kayak ini gue mati apa gimana gitu. Bingung sendiri datang ke sana tuh, kayak orang desa masuk ke kota, kayak hah gitu. Ngerasa nggak percaya, ngerasa kayak gitu, bener nggak sih gitu. Oke, itu menarik banget. Tadi Kak Sabrina ini menyampaikan kalau yang dia lihat orangnya ini bentuknya tinggi-tinggi. Dia sempat menyebutkan antara 1,5 sampai 2 meter. Tapi di situ dia juga mengatakan lagi kalau di samping sosok ini dia itu merasa kayak orang cebol.
Kalau tingginya cuma 1,5 sampai 2 meter, nggak mungkin dia merasa cebol ya. Atau yang dimaksud Kak Sabrina ini, dari tinggi kita atau dari tingginya Kak Sabrina ini lebih tinggi antara 1,5 sampai 2 meter, itu masuk akal. Karena Kak Sabrina tadi mengatakan dia merasa orang cebol. Hal ini mengingatkan saya dengan video yang sudah saya upload, yaitu tentang perjalanan waktunya Kang Muh yang sudah saya upload ya. Beliau juga sempat menyampaikan bahwa pada saat melakukan perjalanan spiritual ke Gunung Padang sana, beliau juga melihat sosoknya tinggi banget kayak raksasa. Berarti dari kedua perjalanan antara Kak Sabrina dengan kamu ini ada kecocokan. Kalau menurut saya pribadi kayak ada yang janggal. Karena apa? Karena begini, perjalanan ini melihat masa lalu Gunung Padang sekitar 30.000 tahun yang lalu. Kemudian kita bandingkan dengan fosil-fosil Pithecanthropus, Meganthropus yang khususnya yang ditemukan di daerah Ngawi ya. Itu kan dilihat dari tulang-tulang yang ditemukan, tingginya kan sama dengan kita. Nggak ada yang raksasa banget. Kemudian kalau memang yang dilihat mereka ini adalah benar sosok manusia, tingginya manusia pada zaman itu. Sedangkan fosil-fosil manusia purba ini kan juga sudah ribuan tahun yang lalu setelah di lab ya. Masa iya kemudian ada sosok yang tinggi, kemudian ada yang kerdil, kok nggak adil banget gitu loh. Ini yang janggal menurut saya. Nah, dari perawakan, mungkin kan Kak Sabrina ngeliat banyak orang. Secara umum deh, bentuk orangnya tuh kayak gimana, laki-laki perempuan? Kayak bule. Kayak bule? Kayak bule. Muka-mukanya tuh ada yang kayak campuran Arab sama Cina, yang hidungnya tuh hidung besar Arab tapi matanya kecil gitu ya. Cina. Terus ya kayak bukan orang Indonesia. Kayak bukan orang Indonesia. Ya. Ya mungkin ada beberapa yang mukanya muka-muka Indo tapi kayak semuanya blasteran gitu. Jadi ibaratnya satu orang itu blasterannya banyak. Iya. Oke. Terus ya udah jalan gitu kan, lumayan panjang kan tapi kayak singkat gitu, tiba-tiba jalan baru fokus tuh di depan ada bangunan, aku kira itu Mesir. Kenapa karena tuh? Segitiga tapi kayak segitiganya tuh nggak runcing gitu. Itu bangunan tinggi banget sampai kayaknya kalau misalnya matahari ada di posisi sana, si bangunan itu tuh kayak sedikit nutupin matahari kayak gitu. Iya. Karena tinggi banget sampai begini, aku ngeliat sampai gini gitu. Tapi ujungnya nggak runcing, ujungnya kayak datar gitu. Dan si bangunan itu tuh kalau Mesir kan kelihatannya kayak dari kayak coklat gitu. Itu tuh kayak dari batu tapi mengkilat. Kayak baja gitu. Jadi kayak dari kayak gitu mengkilat banget kelihatannya. Ibaratnya kalau ngeliat dari jauh terus si bangunan itu kena sinar matahari kayak mengkilat. Iya, gitu ada kilatnya. Jadi kayak aku di sana tuh kayak serba terang, kayak nggak nyata gitu. Iya. Kayak lagi di mimpi. Oke. Karena semuanya serba berkilau. Nah, ini masuk akal ya teman-teman. Jika Kak Sabrina melihat bangunan di sana di Gunung Padang itu berkilau. Karena begini, bangunan Padang ini materialnya kan batu yang berwarna hitam, batu yang keras banget, hampir mirip kayak besi ya. Jika dikatakan dulu itu terlihat mengkilat, ini masuk akal. Karena apa? Batu di zaman 30.000 tahun yang lalu mungkin belum kotor, belum sekotor yang sekarang. Banyak lumut, banyak jamur, dan termakan sama air hujan, kemudian terik matahari. Itu dapat menyebabkan batu ini berubah. Dan ini nih aku sampai lupa. Iya. Bahasanya aku nggak ngerti. Nah, apa sih yang Kak Sabrina denger gitu? Bahasanya itu orang tuh ngomong apa gitu sampai Kak Sabrina bilang kayak Aku nggak ngerti, bingung. Jadi mereka tuh bicaranya cepat, kayak gitu. Tapi berasa kayak ada bahasa Latin, ada Mandarinnya, ada apa lagi ya? Campur gitu, nggak ngerti aku mereka ngomong apa, atau mungkin itu satu bahasa tapi aku nggak ngerti bahasa apa gitu ya. Tapi logatnya itu kayak orang Jawa. Orang Jawa gitu. Jadi kayak orang Sunda gitu ya. Iya, kayak ada mendayu-dayunya gitu. Iya. Itu berarti bener-bener Kak Sabrina nggak paham kan? Nggak paham, nggak ngerti ngomong apa. Oke, ketika kita masuk ke di wilayah depan gerbang itu. Oke teman-teman, inilah tadi hasil perjalanan dari mereka berdua ya ke Gunung Padang.
Padang sekitar 30.000 tahun yang lalu. Buat teman-teman yang penasaran dengan cerita fullnya, video fullnya seperti apa, ini durasinya kurang lebih sekitar 40-an menit. Silahkan cek saja di channelnya Tim Travel miliknya Mas Alif ini ya. Sekali lagi, silahkan cek video fullnya di channel Tim Travel Official.